Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pembudidaya dimanapun berada, saya doakan diberikan keselamatan, kesehatan, dan kemudahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Video kali ini saya akan update perkembangan dari larva ikan yang kemarin. Ini adalah larva ikan periode kedua yang dulu pernah saya buat videonya di dalam bak kulkas. Saat ini ikan saya masukkan ke dalam akuarium. Dikarenakan bak kulkasnya saya gunakan untuk menampung larva yang baru saja dikeluarkan oleh ikan-ikan yang di kolam pemijahan kemarin. Jadi larva kita sudah ada ya teman-teman di periode ketiga. Jadi ini terus setiap minggu ikan kita ada terus teman-teman. Alhamdulillah. Dan ini adalah kolam yang baru saya buat, yang akan saya buat jadi kolam anakan larva ini, larva yang di dalam akuarium ini teman-teman. Karena kolamnya baru saya buat, jadi belum bisa kita gunakan ya teman-teman. Kita harus menunggu sekitar 3-5 hari. Harus kita endapkan airnya agar tujuannya zat-zat kimia yang ada di dalam terpal itu bisa hilang. Ditandai dengan ditumbuhi dengan jamur, dan akan ada binatang-binatang yang tumbuh di dalam terpal. Itu menandakan terpalnya sudah aman untuk digunakan. Dan akan kita masukkan ikan-ikan ini. Ini ada sekitar hampir mungkin 1000-an lah. 1000-an ekor larva ikan. Seperti inilah ikannya teman-teman. Ini ikannya berumur sekitar 12 hari lah dari menetas. Rencananya ikan akan saya buat ke kolam ini teman-teman. Inilah penampakan kolamnya. Larvanya akan saya letakkan di sini sampai nanti berumur 1 atau 2 bulan. Saya rasa tempatnya cukup dan memadai untuk menampung larva ikan-ikan ini. Saya harapkan ikannya bisa tumbuh dan berkembang. Saya mohon doanya teman-teman. Seperti yang kita ketahui, ikan nila ini sangat gampang untuk berkembang biak. Jadi menurut saya bisa jadi pilihan untuk berbudidaya. Apalagi proses pembudidayaannya sangat gampang dan tidak ribet. Ikannya mudah untuk dipelihara dan dirawat, serta tidak susah dalam pemeliharaannya. Jadi seperti inilah ikannya teman-teman. Ini adalah ikan yang periode kedua. Ikan periode pertama kita buat kemarin di dalam keramba yang berwarna hijau. Itu juga ada sekitar hampir 500 ekor, bahkan lebih. Dan ini adalah periode kedua yang di dalam akuarium ini, yang nantinya akan kita pindahkan ke kolam terpal yang telah kita buat. Dan teman-teman, ada larva periode ketiga yang saat ini saya letakkan di dalam bak kulkas. Ikan itu saya dapatkan
dari pemijahan ikan di kolam pemijahan. Jadi ini teman-teman, seperti inilah larva ikannya. Ini berumur sekitar 2 hari setelah menetas. Jadi terlihat ikannya berwarna merah ya teman-teman. Ini adalah ikan nila bangkok. Bisa kita lihat ada larva yang berenang di dasar dan di permukaan air. Di dalam bak kulkas ini rencananya larva akan kita besarkan selama 1 minggu. Tujuannya adalah agar ikan-ikan di dalam bak kulkas ini bisa aman dari serangan ikan-ikan yang lain atau indukannya, karena biasanya ikan yang tidak dipisah akan dimakan lagi oleh indukan-indukan ikan nila di kolam tersebut. Jadi kalau kita pisahkan, larva ikan ini bisa fokus untuk tumbuh dan berkembang. Jadi akan lebih aman dan tidak diserang oleh indukan yang lain. Salah satu tips yang sangat berguna untuk teman-teman pembudidaya. Selain itu, teman-teman juga bisa memberikan artemia kering sebagai makanannya. Seperti ini. Jadi ikan-ikan yang kecil ini harus memakan artemia kering, kutu air, atau serbuk yang halus. Itu adalah makanan untuk larva yang berumur di bawah 1 minggu. Jadi teman-teman, di sini banyak larva ikan yang menetas. Tadi saat saya serok ada yang masuk ke dalam, sehingga kita biarkan dulu. Nanti sekitar 1 jam lagi akan muncul lagi larva-larva anakan ikan tersebut, dan akan kita serok lagi dan kita masukkan ke dalam bak kulkas yang telah kita sediakan. Jadi seperti itu teman-teman prosesnya, proses pengambilan larva di kolam indukan ini. Ini terlihat indukan-indukan ikan nila bangkok kita ya teman-teman. Ini juga kolam indukan kita teman-teman. Di kolam ini ikannya semuanya bertelur dan mengeram. Jadi saat ikan mengeram, ikan betina itu mengeram di dalam mulutnya. Jadi dia tidak akan nafsu makan. Tadi sudah saya berikan pelet dan tidak dimakan. Itu tandanya banyak ikan yang mengeram. Ini juga kolam pemijahan kita ya teman-teman. Banyak ikan yang mengeram di sini. Jadi mohon doanya agar banyak larva yang akan kita dapatkan lagi. Seperti itulah video saya. Terima kasih telah menonton dan tetap dukung channel ini. Jangan lupa subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.